membahas fenomena perubahan sosial yang ada di sekeliling kita. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai isu yang sangat sensitif tetapi masih relevan di era sekarang. Hari ini kita akan membahas mengenai fenomena perceraian sebagai bentuk pergeseran keluarga dalam masyarakat. Kita tahu bahwa keluarga adalah salah satu lembaga sosial yang utama dan pertama yang di dalamnya belajar mengenai nilai dan norma. Tetapi seiring berjalannya waktu, nilai-nilai yang ada di dalamnya itu memudar dan berganti. Salah satunya ditunjukkan oleh angka perceraian yang tinggi di dalam lapisan masyarakat. Tapi apakah perceraian ini benar-benar mengubah nilai keluarga dalam masyarakat modern? Nah, untuk jawabannya kita akan mengundang 3 narasumber yang sangat keren banget dengan perspektif dan pandangan mereka dari sisi yang berbeda. Langsung aja kita ke narasumbernya. Oke, halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kita akan tanya salah satu anak muda di sini ya. Kalau ngomongin soal pernikahan nih, sebetulnya masih banyak gak sih orang-orang saya kita memegang pada prinsip kuno, kayak mereka percaya kalau misalkan pernikahan itu sesuatu yang sakral dan harus benar-benar dijaga. Iya, betul banget. Jadi aku sendiri pun masih sering ya nanti pandangannya itu dia memang sekitar aku. Misalnya nih ada yang bilang kalau semisal udah nikah itu adalah tulis semut. Jadi mau dia dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang itu harus dipertahankan dulu gimana pun keadaannya. Jadi ketika ada pasangan yang bercerai di masyarakat itu akan menilai bahwa itu adalah sebuah kegagalan. Padahal realitas sekarang ya banyak pasangan yang memang cerai itu bukan cuma menyerah, tapi karena udah tidak bisa saling menghargai, terus ada yang kekerasan, juga hubungannya udah yang nggak sehat banget. Kalau kita dari rumah sekitar kita pasti kan ada nih keluarga yang mungkin bisa dibilang udah nggak harmonis ya, tapi terpaksa untuk bertahan dengan alasan itu demi anak atau demi nama baik keluarga itu sendiri. Jadinya hal ini justru malah akan membuat anak-anak merasa tertekan gitu di dalam suasana rumah tersebut. Itu sangat sedih banget ya sebenarnya. Tapi justru di dalam itu pasti penuh pertengkaran juga sampai emosional. Ya, kadang mereka pikir itu sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab. Padahal itu sebenarnya sebuah penyangkalan juga ya. Aku sendiri pun juga pernah dengar seorang yang ngomong kalau misalkan yang penting anak itu punya ayah sama ibu di rumah. Padahal sebenarnya kalau misalkan orang tua itu hanya hadir sekedar fisik, tapi tidak memenuhi kebutuhan secara emosional baik dari kasih sayang juga support finansial itu nggak akan ada artinya. Itu sangat menarik sekali ya teman-teman, karena itu kelihatan jelas bahwa adanya benturan antara pernikahan pandangan secara tradisional dan modern. Dan kalau dulu itu pernikahan dianggap sebagai kewajiban sosial yang harus benar-benar dijaga, tapi pada era sekarang pernikahan itu sebagai kerjasama yang kalau misalkan udah nggak sehat bisa diakhiri secara baik. Iya, setuju banget. Jadi sebenarnya nilai keluarga itu bukan hilang ya, tapi lebih ke bergeser. Jadi mungkin dulu penilaian keluarga yang bahagia itu diukur dari seberapa mereka bisa bertahan dan tetap utuh. Sekarang itu bergeser menjadi gimana mereka itu bisa tetap sehat hubungannya. Jadi nilainya itu bukan lagi tentang seberapa jauh mereka bisa bertahan, tapi bagaimana orang di dalamnya itu bisa saling mendukung, support, menghargai juga mau sakit. Oke, betul. Masyarakat kita itu sekarang kayak belajar kalau progresif itu bukan hanya selalu itu secara formal gitu ya, tetapi itu secara makna hubungan juga, karena melepaskan justru bentuk keberanian untuk memilih bahagia dan menjadi ruang kita untuk sembuh. Nah, sekarang kita akan melihat dengan perspektif sosiologi gitu ya. Kita akan tanya ke salah satu mahasiswa sosiologi yang sudah paham betul terkait isu ini. Nah, kalau dari sosiologi ini, apakah fenomena perceraian ini bisa dikatakan sebagai bentuk perceraian dalam keluarga? Oke, kalau kita kan dilihat dari kata psikologi, fenomena perceraian itu bisa dilihat dari dalam struktural fungsional oleh Emil Durkheim dan juga Taman Pasari. Mereka itu bilang kalau misalkan keluarga dianggap sebagai salah satu institusi yang paling penting untuk menjaga keteraturan sosial. Terus juga
definisi masyarakat itu dianggap sebagai organisasi hidup. Jadi setiap bagiannya itu punya fungsi yang berbeda dan berkaitan. Terus juga ketika perceraian ini akan meningkat, berarti itu sebagai gejala disfungsi di mana keluarga itu udah menjalankan fungsinya seperti seharusnya. Terus juga selain pergeseran fungsi, perceraian ini juga bisa jadi adaptasi dari perubahan struktur atau juga norma yang ada di masyarakat modern. Terus juga dasar ini menganggap kalau keluarga masyarakat modern itu mulai mengalami proses pembedaan gitu, dimana dulu tuh keluarga itu kan menjalankan fungsi semuanya itu kan kayak ekonomi, pendidikan, sosial, emosional, semuanya individu itu belajar dari keluarga dulu gitu. Tapi sekarang itu udah ada lembaga-lembaga yang menaungi itu semua gitu masing-masing. Jadi kalau misalkan keluarga udah nggak bisa kasih support emosional, terus untuk apa gitu dipertahankan? Jadi ketika keluarga udah nggak memenuhi kebutuhan emosional individu, perceraian bisa dianggap sebagai jalan keluar yang masuk akal dalam sistem sosial modern. Mungkin dari setelah itu perceraian bukan hanya masalah moral atau pribadi ya, tapi juga bagian dari usaha masyarakat terhadap relasi sosial. Jadi nilai-nilai tradisional tentang keluarga ideal itu mulai bergeser gitu, karena masyarakat makin rasional dan juga individualis gitu kan. Jadi bahkan di dalam masyarakat modern ini solidaritas mekanik yang berbasis kesamaan mulai bergeser menjadi solidaritas organik, di mana semua itu berbeda tapi saling berhubungan karena adanya kebutuhan. Oke, tadi sangat menarik banget ya dari pandangan sosiologis, tetapi ya semakin lengkap ini pembahasan kita kali ini, kita akan menanyakan ke salah satu orang yang memang berhadapan langsung dengan realitas ini ya. Nah, sebagai konselor keluarga, apakah ada fakta yang paling mencolok gitu ya, yang ditemui di lapangan yang memang menjadi alasan utama pasangan hidup bercerai? Fakta yang paling mencolok itu fakta terkait ekspektasi. Jadi kalau ekspektasi itu kan kayak misal anak muda zaman sekarang yang berekspektasi dalam muda itu ekspektasinya pasti punya anak, terus nikah lagi dengan pasangan sampai tua atau mungkin keuangan yang stabil gitu. Tapi sekarang ekspektasi itu tuh harus berlapis, kayak misal harus adanya komunikasi yang sekarang harus berjuang saling tidak emosional dan punya waktu quality time. Jadi ekspektasi itu tuh harus merealisasikan semuanya bareng-bareng, dan kalau salah satu ada yang nggak terrealisasikan nanti di tengah tuntutan ekonomi di zaman sekarang itu bakal rawan terjadinya konflik antar pasangan tersebut. Oke, jadi ini kan punya tuntutan emosional dan ini jauh lebih tinggi gitu ya terkait ini. Betul banget. Jadi yang sering jadi trigger sekarang tuh soal komunikasi. Padahal itu masalah yang bisa dibilang sepele ya. Jadi rata-rata klien yang datang ke kita itu biasanya tuh curhat soal mereka tuh udah saling bagi kasih sayang, atau mereka tuh hanya sebatas momen dan sebatas bagi hasil dari upaya mereka buat bayar kontrakan atau bayar rumah, terus untuk urusan anak. Jadi udah nggak ada rasa sayang seperti itu. Terus di situ saya bisa melihat kayak mereka tuh memutuskan untuk bercerai itu bukan sebatas karena ada orang tiga atau masalah lainnya, tapi karena tidak ada komunikasi antara pasangan itu sudah nggak terkoneksi satu sama lain. Nah, mereka lebih memilih perceraian karena mereka merasa kesehatan mental mereka itu lebih penting dibandingkan dengan label menikah. Pasangan orang itu bercerai kayak dengan bahwa itu opsi yang mudah.
buat opsi yang mudah nggak juga sih, soalnya proses mudah itu nggak bisa kita mudah, soalnya buat memutuskan untuk bercerai itu pasti pasangan itu berusaha mati-matian untuk mempertahankan suatu pernikahan mereka karena ada alasan-alasan lain kayak bertahan demi anak, bertahan demi lamanya hubungan yang mereka jalani dan lain sebagainya. Cuma di sini tuh ada titik balik yang mereka alami. Titik baliknya itu mental mereka atau anak mereka yang malam itu lebih berharga dibandingkan dengan status janda, duda, atau hubungan tetangga lainnya. Mungkin bisa dibilang bahwa meningkatkan angka perceraian ini sebetulnya menunjukkan bahwa masyarakat sekarang itu lebih berani mengambil keputusan demi kesehatan mental mereka dari mereka di tempat Soal pergeseran ini bukan pergeseran selama yang merusak ya, cuma kita lebih ke ya nilai keluarga itu memang masih ada, cuma kita perluas lagi definisinya terkait dengan keluarga yang berhasil hari ini, keluarga yang memiliki lingkungan yang aman, lingkungan yang saling menjaga emosional mereka dan ikatan atau pernikahan yang penuh terstruktur di dalamnya. Nah, masyarakat modern itu ada bahwa toxic relationship ini tidak bisa mereka pertahankan hanya untuk mempertahankan kondisi sosial yang ada. Posisinya yang sangat keren banget ya teman-teman dari ketiga narasumber kita kali ini, dan sebelumnya kita berikan dulu untuk donasi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perspektif dan berbagi pengalaman langsungnya. Oke, tadi pembahasan yang sangat menarik sekali ya, apalagi di zaman sekarang kali ini, dan kita sudah melihat berbagai perspektif dari anak muda, perspektif sosiologis, dan juga konselor keluarga yang memang memberikan sudut pandang yang sangat-sangat berbeda. Oke, dan semoga obrolan ini dapat membuka kita lebih luas, pandang kita lebih luas terkait hubungan sosial, terutama hal keluarga gitu. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan membahas fenomena-fenomena yang gak kalah menarik lagi. Saya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.